Di awal menganalisa kasus ini, saya pikir ini adalah kecelakaan lalu lintas murni, yaitu kecelakaan tunggal. Namun setelah meneliti lebih dalam lagi, maka ditemukan benang merah bahwa ini tidak hanya sekedar kecelakaan lalu lintas. Memang ada kecelakaan lalu lintasnya, tetapi ada perkara lain yang menimpa kedua korban. Di video ini saya sajikan apa hal-hal tersebut. Hingga detik ini, perkara ini saya pikir sangat lucu. Ini mirip dengan lawakan Sri Mulat. Karena perkara yang tidak ada, kemudian para pihak berbicara membayangkan suatu tempat yang memang tidak ada. Mirip seperti film India zaman dulu. Misalnya mengenai TKP di belakang showroom, para terpidana maupun tersangka yang sekarang beserta para pengacara mereka, pengamat-pengamat hukum, pengamat-pengamat psikologi dan sebagainya, tidak pernah menyangka bahwa tempat itu adalah tanah merah, bekas sawah. Dan mereka lupa bahwa tahun 2016 itu adalah tahun bebas kemarau, tahun badai La Nina. Di sini saya akan tunjukkan Google Street View-nya berdasarkan time-lapse-nya. Dimulai dari sejak kapan Google merekam lokasi ini. Nah, ini adalah bulan Juli tahun 2015. Kemudian Agustus tahun 2015, terlihat bahwa pada bulan Agustus 2015, ini adalah tanah kosong yang diuruk dengan tanah merah yang sebelumnya adalah sawah di belakangnya. Kemudian April 2017 sudah terbangun showroom. November 2017, Mei 2018, Mei 2019, Januari 2021, Mei 2021, Maret 2022, Maret 2023. Dan jalan masuk ini yang adalah Gang Bakti dibuat oleh Google pada bulan Maret tahun 2022. Inilah kondisinya. Sebelah kiri dan kanan sebetulnya adalah persawahan. Jadi tanah showroom itu adalah sawah yang diuruk. Dan inilah TKP-nya. Di mana di TKP ini pada tahun 2016 saat kejadian masih berupa tanah merah di belakang showroom. Sedangkan pada saat itu mengalami La Nina, jadi curah hujannya cukup gede, cukup intensitas curah hujannya cukup besar. Dan jika ini dilakukan di sini, kita pun menjadi heran, bagaimana sih tubuh korban dibolak-balik, ditinju, dipukul, disiksa, diperkosa di lokasi ini? Apakah mungkin? Pastilah akan banyak lumpur, baik di pakaian korban maupun di seluruh tubuh korban. Namun itu bisa terjadi apabila TKP tersebut dialasi oleh kasur spring bed. Dengan kasur spring bed yang banyak, maka korban pun tidak akan mengalami kelumpuran. Dan jika ini terjadi, inilah proses dagelan. Mana mungkin. Misalnya proses pengejaran daripada korban. Saya akan bacakan isi putusan hakimnya. Sini proses pengejarannya ya, saya akan bacakan. Dan korban anak Vina dengan menggunakan batu mengenai spakbor sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhammad Rizky Rudiana. Namun korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dapat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Kopla bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek. Dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya 50 meter dari SMP 11 Kota Cirebon, sepeda motor korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor terdakwa Eko Ramadhani alias Kopla dan memukul korban anak Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala korban anak Muhammad Rizky Rudiana. Namun korban anak Muhammad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun, Kabupaten Cirebon dan terdakwa 1
Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan mengendarai 7 sepeda motor. Bayangkan, diburu dengan 7 sepeda motor yang antara lain saksi Saka Tatal berboncengan dengan saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor Mega Mami warna merah saksi Sudirman dan seterusnya, bahwa setelah sampai di sekitar tanjakan jembatan layang tol Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban anak Muhammad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhammad Rizky Rudiana sehingga terjatuh. Setelah itu terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan mengenai punggung sebelah kanan korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan seterusnya. Oke, apakah kita mempercayai kronologi ini? Atau cerita ini benar nggak cerita ini? Saya pikir ini cerita yang dibuat oleh anak TK. Tetapi kenapa kita terkesima? Bahkan pihak terpidana yang dulunya tersangka hanya mampu mengelak dengan mengatakan kami tidak melakukan, bukan mengkritisi cerita ini. Ini kan cerita dongeng yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana sih proses kejar-kejaran antara geng kuli bangunan dan sepeda motor Eki yang beserta Vina pada saat itu hingga mencapai jembatan tol? Yang pertama saya akan mengukur jaraknya dahulu. Nah, hasil pengukuran menggunakan Google, jarak antara TKP depan SMP 11 hingga flyover Talun sejauh 1,12 km. Cukup jauh untuk mencapai top speed dari satu kendaraan. Selanjutnya saya akan mensimulasi pergerakan sepeda motor masing-masing menggunakan panah di Google Earth View ini maupun di Google Street View. Nah, ini di posisi awal kendaraan Eki dikejar oleh Eko Ramadhani, jadi kejar-kejaran sejauh 1.200 meter. Kemudian inilah posisi mereka mendekati jembatan layang, di mana 2 kendaraan berpepetan satu sama lain, dan di belakang 2 kendaraan tersebut ada lagi 6 kendaraan roda 2, yang 8 kendaraan ini masing-masing memacu kendaraannya hingga kecepatan tertinggi mereka. Eki yang posisi dikejar tentu saja melakukan upaya untuk mencapai top speed, di mana Yamaha Xeon top speednya standarnya 120 km per jam dan berhasil disusul oleh Eko Ramadhani. Selanjutnya inilah mendekati posisi Eko Ramadhani menendang kendaraan Eki. Dan saat kendaraan Eki ditendang, yang terjadi adalah pergerakan yang tidak stabil dari kendaraan Eki, di mana ada 6 lagi sepeda motor di belakangnya dalam kondisi top speed. Yang mana jika ini terjadi, maka akan terjadi tabrakan karambol. Karena masing-masing 6 kendaraan di belakang kendaraan Eki tersebut memacu kendaraannya dalam posisi top speed di atas 100 km per jam. Tentu saja berlaku hukum Newton 1, teori kelembaman, di mana suatu benda yang bergerak maka akan cenderung tetap bergerak, atau suatu benda yang diam akan cenderung tetap diam. Inilah yang disebut momen inersia. Jadi ketika kendaraan kita direm dalam kecepatan tinggi, maka kita akan melakukan gerakan perlawanan, gaya perlawanan, dengan cara tubuh kita terdorong ke depan. Nah, dalam kondisi kecepatan di atas 100 km per jam, 6 kendaraan ngerem mendadak karena kendaraan di depannya mengalami kecelakaan lalu lintas. Apa yang terjadi? Ya tabrakan karambol toh. Di mana kendaraan yang mengalami kecelakaan karena tendangan tersebut akan terguling-guling beserta orangnya dalam posisi yang random. Artinya kendaraan tersebut pastilah rusak parah, bukan seperti kendaraan Eki yang sekarang. Rusaknya hanya di sebelah kanan.
Jadi kemungkinan salah satu dari 6 kendaraan pengejar pun akan mengalami kecelakaan. Karena masing-masing dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba terjadi kecelakaan di depan. Pastilah salah satu dari mereka atau banyak dari kendaraan 6 ini akan menabrak. Apakah kendaraan Eki yang ditabrak ataukah tubuh Eki dan Vina. Bayangkan, jika Muhammad Rizky Rudiana dan Vina terjatuh dengan kecepatan 120 km per jam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanpa dipukuli, tanpa diperkosa, kedua korban ini sudah tewas di tempat, di lokasi tersebut. Namun konyolnya, di dalam dakwaan jaksa maupun tuntutan jaksa, serta putusan hakim, ini tidak dikaji. Begitu juga para pengacara, para praktisi sekarang yang ribut-ribut di media, tidak mempersoalkan apakah mungkin ini terjadi. Dan kalau dipaksakan ini terjadi, tentulah didapatkan luka-luka yang banyak di tubuh Eki, luka-luka lecet yang banyak di tubuh Eki, dan luka-luka lecet yang banyak di tubuh Vina. Akan tetapi, di tubuh Vina tidak satu pun diperoleh luka lecet. Di sini saya bacakan dulu keterangan saksi Dr. Rahma Tiaranita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa luka-luka yang dialami pada dahi 2 cm dari alis pada garis tengah terdapat luka lecet ukuran 7 kali 1 cm warna kemerahan. Pada dahi sejajar alis pada garis tengah terdapat 2 buah luka terbuka ukuran 1,5 kali 0,5 cm dan 0,5 kali 0,5 cm. Pada pangkal hidung pada garis tengah terdapat luka lecet ukuran 1 kali 0,5 cm warna kemerahan. Pada kelopak atas mata kanan 1 cm dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran 0,5 kali 1 cm warna kemerahan. Pada pipi kiri 1,5 cm dari mata 1 cm dari garis tengah terdapat luka memar ukuran 11 kali 11 cm. Pada dagu 0,5 cm di bawah bibir mulai dari garis tengah arah kanan terdapat sekumpulan luka lecet luas 5 kali dan seterusnya. Di sini hasil visum dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang dilakukan oleh Dr. Rahma Tiaranita, jika kita membaca, ada puluhan luka lecet yang terdapat pada korban Eki. Apakah hal yang sama terjadi kepada korban anak Vina, mendapatkan puluhan luka lecet? Maka kita baca hasil visum Dr. Ihda Silvia, di mana Ihda Silvia menerangkan apa yang dilihatnya pada saat dia menangani korban Vina. Saksi nomor 16, Dr. Ihda Silvia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi dan seterusnya langsung pada luka-lukanya. Luka-luka pada kepala bagian kiri terdapat luka memar diameter 5 cm warna kemerahan tampak bengkak menimbul 1 cm dari permukaan kulit. Pada pelipis kanan terdapat luka terbuka dasar jaringan bawah kulit. Pada dagu 2 cm dari bibir pada garis tengah terdapat luka memar, bukan luka lecet. Pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka, bukan luka lecet. Tidak satu pun dari tubuhnya Vina mendapat luka lecet. Ini mustahil. Mustahil orang yang terjatuh dari motor tidak ada satupun luka lecet di tubuhnya. Mustahil. Tidak seperti apa yang dialami oleh Eki. Orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, hal pertama yang dilakukan oleh korban adalah berusaha menyelamatkan diri dengan aktivitas gerakan tangan dan kaki yang paling maksimal. Ini adalah refleks. Oleh karena itu, luka-luka yang paling banyak ditemukan tentulah di bagian tangan dan kakinya. Nah, sekarang saya baca lagi luka-luka yang dialami oleh almarhum Eki, bahwa pada lengan bawah kanan 15 cm siku kanan 1 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat sekumpulan luka lecet luas 7 kali 6 cm. Saya peragakan dengan modelnya. Ukuran terbesar 5 kali 2 cm, ukuran terkecil 0,5 kali 0,5 cm, warna kemerahan, luka lecet. Bahwa pada punggung tangan kanan
tangan kanan lagi, 4 cm dari pergelangan tangan. Pada garis tengah belakang terdapat luka terbuka ukuran 3,5 kali 1 cm, kedalaman 1,5 cm. Bahwa pada punggung tangan kanan 3 cm dari pergelangan tangan, 2 cm dari garis tengah belakang, pada lengan atas kiri 6 cm dari puncak bahu, 13 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat luka lecet ukuran 28 kali 5 cm warna kemerahan. Bahwa pada pergelangan tangan kiri pada garis tengah belakang terdapat luka lecet ukuran 5 kali 1 cm warna kemerahan. Pada punggung tangan kiri 7 cm dari pergelangan tangan, 1,5 cm dari garis tengah belakang ke arah dalam terdapat luka lecet ukuran 3 kali 0,5 cm warna kemerahan. Jadi di tangan-tangannya korban Egi ditemukan banyak sekali luka lecet. Akan tetapi di seluruh tubuhnya korban Vina tidak ditemukan satupun luka lecet. Padahal mereka satu sepeda motor dikejar, ditendang, dan terjatuh. Bisa nggak kita bayangkan? Apakah proses itu mungkin ada? Sudah pasti proses tersebut tidak ada. Bahwa korban dikejar, ditendang, kemudian terjatuh, terguling-guling, itu tidak mungkin ada. Vina tidak punya ilmu kebal. Dia tidak akan mengalami luka lecet. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya luka lecet di sekujur tubuh Egi, di sini belum saya bacakan semua, dan tidak adanya satupun luka lecet di tubuh Vina. Ini kan sangat aneh. Bagaimana mungkin Vina satu kendaraan dengan Egi mengalami luka-luka lecet yang jumlahnya puluhan banyaknya, sementara satu pun tidak dialami oleh Vina, kecuali Vina mengalami luka memar, 2 luka memar. Apakah mungkin Egi dan Vina satu kendaraan? Sama-sama mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Vina terjatuh dari sepeda motor. Tidak. Kejadian kecelakaan Egi itu terjadi sendirian tanpa korban Vina, karena Egi mengalami puluhan luka lecet di sekujur tubuhnya dan Vina tidak mengalami luka lecet satu kali pun. Otomatis dapat saya simpulkan bahwa Vina tidak bersama Egi ketika Egi mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut. Terus Vina di mana? Terus siapa yang melakukan perbuatan ini? Kalau kita runut daripada Tanah Merah di zamannya Lanina yang adalah kebun yang dasarnya dari sawah, kemudian proses kejar-kejaran tersebut seperti sutradara film India zaman dulu tidak mungkin terjadi. Dan kemudian luka di vaginanya, di kemaluannya Vina yang terus-menerus mengeluarkan cairan tanpa jaringan. Yang saya maksud cairan tanpa jaringan itu adalah cairan darah yang tidak membawa jaringan tubuh. Itu artinya bukan karena menstruasi atau haid dan bukan karena keguguran, tetapi akibat penetrasi ke dalam lubang kemaluannya korban. Jadi itu luka di dalam lubang kemaluan, bukan di luar lubang kemaluan. Sebagaimana halnya visum dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemaluannya yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi keluarnya darah dari kemaluan Vina itu bukan karena menstruasi ataupun keguguran, tetapi akibat dari masuknya benda asing ke dalam kemaluannya, melakukan penetrasi yang melebihi kekuatan dari dinding kemaluan sehingga mengeluarkan darah, mengakibatkan luka. Dengan kata lain, ya Vina diperkosa. Dan ini adalah program tukar kepala. Artinya para terpidana dan tersangka sekarang bertukar kepala dengan para pelaku aslinya. Artinya korban Vina dan Egi mengalami penyiksaan dan pembunuhan, di mana korban Egi mengalami laka lantas dalam trek lurus yang ditendang sehingga korban jatuh ke kanan, sehingga luka-lukanya paling banyak ada di posisi kanan. Ditemukan sejumlah cat dan garis besi 3 meter di lokasi. Benar,
korban Eki, korban laka lantas. Tetapi apakah kematian daripada korban Eki maupun Vina ini akibat laka lantas? Tidak. Karena kematian kedua korban ini memiliki jenis yang sama, yaitu patah tengkorak dasar dan patah di atap tengkorak.